Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai tutorialnya, perkenalkan nama saya Mulia Putri Utari. Saya dari kelas 10, jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi 1, SMK Negeri 26 Jakarta. Dalam video ini, saya akan membuat tutorial mengenai cara atau proses pembuatan desain PCB layout dengan menggunakan software Proteus versi 8.6 dan software Express PCB. Baik, saya mulai saja. Pertama, kita masuk terlebih dahulu ke software Proteus yang sudah diinstal. Nah, ini adalah tampilan awal dari software Proteus. Kemudian, di sini kita klik New Project. Lalu kita bisa memberi nama project yang akan kita buat. Di sini saya akan memberi nama Catu Daya Teregulasi. Selanjutnya kita bisa menentukan file di mana kita dapat menyimpan project kita nantinya. Klik browse, kemudian kita cari file tujuannya. Lalu klik next. Ini saya memilih default. Next. Next. Dan di sini saya akan membuat skematik. Lalu finish. Dan ini adalah tampilan schematic capture, di mana kita akan merancang skema Catu Daya regulasi. Oke, sambil saya menjelaskan langkah-langkahnya, saya akan memberi sedikit informasi mengenai Catu Daya regulasi. Di sini saya akan membuat Catu Daya regulasi Dual Voltage Power Supply atau Catu Daya tegangan ganda. Power supply regulasi adalah catu daya yang dapat diatur. Peralatan ini dapat mengubah arus AC atau alternating current yang tidak diatur menjadi DC atau arus arah. Jadi, maksudnya adalah catu daya regulasi ini adalah peralatan atau rangkaian yang dapat mengubah arus AC menjadi arus DC. Sedangkan dual voltage power supply atau catu daya keluaran ganda merupakan sebuah power supply yang mampu memberikan output ganda dengan tegangan output simetris saling berkebalikan terhadap ground, di mana tingkat tegangan pada terminal positif dan negatif terhadap titik ground sama, tetapi berkebalikan atau 180 derajat. Dual voltage power supply sering dibutuhkan pada perangkat elektronika seperti power amplifier, komputer, dan lainnya. Bagian utama rangkaian dasar dari dual voltage power supply dapat dibangun menggunakan transformator, CT, dan dioda bridge. Nah, kita langsung saja membuat skemanya. Pertama-tama, kita akan mencari komponen-komponen yang akan digunakan melalui library dengan mengklik icon P pada device. Kemudian kita dapat mengetik komponen yang akan kita gunakan nantinya pada keywords. Di sini saya akan lalu klik 2 kali. Selanjutnya, saya akan mencari transformator. Kita ketik saja tran.
Lalu kategorinya kita pilih induktor. Kemudian di sini saya pilih tran 2P3S karena rangkaian yang akan saya buat adalah rangkaian yang sederhana. Next, saya akan mencari dioda bridge. Ketik 2 kali. Lalu saya akan mencari kapasitor. Kita ketik saja cap. Lalu pada kategori kita pilih kapasitor. Kemudian pada subkategori saya pilih generic. Lalu di sini saya memilih generic non electrolytic capacitor dan generic electrolytic capacitor dengan kode 7815 dan 7915. Jika sudah, selanjutnya kita perlu menempatkan komponen-komponen tadi sesuai dengan rangkaian yang akan kita buat. Pertama, saya akan meletakkan alternator. Di sini saya akan mengatur amplitude dan frekuensinya, yaitu dengan amplitude 220 volt dan dengan frekuensi yang kira-kira standar sekitar 50 Hz. Oke. Selanjutnya tran 2P3S. Oh iya, fungsi trafo ialah mengubah tegangan listrik. Untuk power supply trafo yang digunakan berjenis step down, yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik dari sumber listrik. Arus input dari sumber listrik yaitu 220 AC diturunkan oleh transformator menjadi arus AC dengan tegangan yang lebih kecil. Lalu dioda ini, dioda bridge atau dioda rectifier, selanjutnya berfungsi untuk mengarahkan arus AC yang menjadi arus DC. Cara kerjanya yaitu setengah gelombang arus AC diblok oleh dioda, sehingga akan menghasilkan arus setengah gelombang DC. Agar penyarahan arus efektif, maka sebaiknya dioda yang digunakan pada pencatu daya yakni jenis dioda bridge seperti ini. Selanjutnya saya akan meletakkan kapasitor elektron.
dengan tegangannya kira-kira 2200 mikrofarad. Yang bawahnya juga sama. (2200 mikrofarad). Selanjutnya kapasitor. Saya akan letakkan di sini. Dan saya beri tegangan kira-kira 100 nanofarad. Kemudian kita sambungkan. Lalu saya akan meletakkan IC. Pertama IC 7815. Kaki 1 di sini merupakan input, di sini output, dan di sini ground. Lalu kita hubungkan dengan kapasitor. Dan bridge. Kemudian saya akan meletakkan IC 7915. Dengan input di sebelah kiri dan output di sebelah kanan. Lalu kita hubungkan ground IC 7819 dengan IC 7915. Lalu kaki input IC kita hubungkan dengan kapasitor. Lalu kita hubungkan ke dioda bridge. Setelah sudah, saya akan meletakkan kapasitor elektron di sebelah sini. Di sini saya akan memberi tegangannya kira-kira 220. Yang bawahnya juga sama, 220. Kemudian kita hubungkan seperti tadi. Lalu saya akan menambahkan terminal ground di antara kapasitor di tengah. Kemudian untuk melihat hasil output dari rangkaian ini, kita bisa menambahkan voltmeter, DC voltmeter.
Lalu kita hubungkan negatif ke ground. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, dual voltage power supply akan menghasilkan output ganda, di mana output atas ini akan menghasilkan tegangan positif dan bawahnya akan menghasilkan tegangan negatif. Kemudian negatif kita hubungkan ke ground, sama seperti voltasi yang di atas. Setelah sudah, kita bisa merun. Di sini kita bisa lihat rangkaian yang sudah saya buat menghasilkan output sebesar positif 15 atau sekitar 15 atau 16, dan negatifnya negatif 17 atau sekitar negatif 17 sampai negatif 20 lah ya. Karena di sini saya menggunakan IC 7815. Jadi outputnya tidak jauh dari positif 15 dan negatif 15. Selain itu, kita bisa melihat gelombang yang dihasilkan dari rangkaian yang sudah saya buat menggunakan osiloskop. Saya memilih gelombang yang pertama untuk diletakkan di sebelah sini di antara kapasitor yang pertama dan di sebelah sini. Dan ini adalah gelombang yang dihasilkan dari rangkaian yang sudah saya buat. Jadi seperti ini tampilan dari gelombang osiloskop dari rangkaian yang sudah kita buat dari tegangan output sebesar positif 15,2 dan negatif 19,2. Mencari alternator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian yang telah saya buat ini. Yang ini adalah transformator atau trafo. Fungsinya ialah mengubah tegangan listrik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini adalah dioda bridge
yang berfungsi sebagai dioda penyearah atau dioda rectifier yang fungsinya adalah untuk menyearahkan arus AC menjadi arus DC. Kemudian kapasitor di sini fungsinya sebagai kapasitor filter yang berperan untuk menyaring tegangan DC yang tidak stabil dari dioda bridge, sehingga sinyal arus yang keluar dari kapasitor rata dan stabil. Kemudian IC di sini berfungsi sebagai stabilitator. Stabilitator ini fungsinya ialah mengubah tegangan DC menjadi tegangan yang matang, stabil, dan siap dipakai oleh sebuah perangkat elektronika. Tegangan output yang dihasilkan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan perangkat elektronika yang akan dialirinya. Kemudian di sini ada terminal ground. Di sini ada DC voltmeter yang fungsinya untuk melihat tegangan output yang dihasilkan. DC voltmeter yang atas ini akan mengeluarkan tegangan positif dan yang bawah akan mengeluarkan tegangan negatif. Lalu di sini ada osiloskop, fungsinya adalah untuk melihat gelombang yang dihasilkan dari rangkaian ini. Apakah rangkaian ini tersebut IC atau DC? Baik, langkah selanjutnya adalah membuat PCB layout dari software Proteus. Pertama dengan mengklik icon ini. Lalu akan muncul tampilan awal dari PCB layout software Proteus. Kemudian kita akan meletakkan komponen-komponen tadi ke boardnya. Pertama bridge, letakkan di sini. Lalu kapasitor kapasitor 1, kapasitor 2, lalu kapasitor 3, kemudian IC. Kita bisa melakukan rotasi. IC 7812 dan kemudian IC 7815 dan kemudian IC 7915.
Lalu kapasitor. Nah, jika sudah, kita tinggal sambungkan komponen-komponen yang sudah kita letakkan. Kita tinggal mengikuti tanda panah yang muncul. Lalu kita bisa mengatur change trace stylenya. Di sini saya memilih 100. Sepertinya saya akan mengurangi chain trace-nya karena sepertinya terlalu besar. Saya kurangi 90. Saya akan kurangi 90 karena terlalu besar ternyata.
Oke, sekarang kita sudah selesai membuat desain PCB layout-nya. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana desain 3D dari rangkaian yang kita buat dengan mengklik icon ini. Dan ini adalah tampilannya. Ini adalah tampak atas. Dan ini adalah tampak bawahnya. Oke. Oke, baik. Sekarang saya akan lanjut ke pembuatan desain PCB pada software Express PCB. Sebelumnya, saya sudah menginstal software Express PCB-nya, dan bisa kalian lihat, ini adalah tampilan awal dari software Express PCB. Nah, sekarang saya mulai saja pembuatan desain layout dari skema yang tadi saya buat di Proteus. Pertama-tama, saya akan buat keluaran dari trafonya atau output dari trafonya. Di sini saya buat 3 output, karena pada skema yang tadi saya buat itu, saya menggunakan trafo jenis 2P3S, yang dimana trafo jenis 2P3S ini memiliki 3 output keluaran, yaitu yang pertama adalah untuk keluaran positif, yang kedua untuk ground, dan yang ketiga untuk keluaran negatif. Di sini saya bisa beri nama dulu. Selanjutnya saya akan membuat dioda bridge di komponen manager. Di sini kita bisa mencari dioda. Nih dioda. Dan saya akan menggunakan dioda jenis IN4007. Di sini kita bisa mengcopy paste. Di sini saya akan beri nama dioda-diodanya. Untuk dioda 1 yang ini. Kemudian dioda 2. Lalu dioda 3. Dan terakhir dioda 4. Lalu
Selanjutnya, saya akan memposisikan dioda-dioda ini menyerupai susunan pada dioda bridge. Dioda 1 akan saya buat menghadap ke bawah, dioda 2 menghadap ke atas, 3 menghadap ke bawah, dan 4 menghadap ke atas. Setelah dioda-diodanya menyerupai susunan dioda bridge, saya akan lanjut ke penyambungan dioda bridge dengan output dari trafo. Di sini saya akan mengatur trace-nya. Lalu kita sambungkan dulu antar dioda-diodanya. Lalu kita sambung ke output dari trafonya. Jadi seperti inilah susunan dioda dan sambungan dari output trafonya. Kemudian nanti di sini akan keluar dan nantinya di sebelah sini akan memiliki keluaran positif dan di sini akan menjadi keluaran negatif. Komponen selanjutnya ialah kapasitor. Di sini kita bisa mencari kapasitor. Klik 2 kali, lalu kita posisikan. Kita juga bisa mengcopy paste seperti tadi. Lalu jika sudah, kita hubungkan kapasitor dengan sambungan dari atau keluaran dari dioda bridge. Lalu untuk keluaran CT,
Selanjutnya, saya akan mencari kapasitor, tetapi kapasitor yang tidak memiliki kutub, yang seperti ini. Lalu klik 2 kali. Kemudian seperti biasa, kita bisa mengcopy paste. Lalu jika sudah, kita hubungkan antar kapasitornya. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan ke kapasitor eleknya. Yang di bawah juga sama. Lalu selanjutnya saya akan mencari komponen IC. Saya akan memilih bentuk yang seperti ini. Lalu tinggal kita posisikan saja. Ini akan menjadi kaki 1, 2, dan 3. Kaki 1 akan menjadi input, 2 akan menjadi ground, dan 3 akan menjadi output. Lalu kita hubungkan dengan kapasitor. Selanjutnya, kita bisa mengcopy paste seperti biasa. Kita letakkan di bawah. Kita susun. Lalu kita sambungkan kaki 2-nya dengan kapasitor. Kemudian kaki 1-nya terhubung dengan kaki 2 pada IC yang pertama. Selanjutnya, saya akan mencari kapasitor yang sama seperti yang pertama tadi, kapasitor elek. Radiat elektrolit dengan bentuk yang lebih besar ya. Lalu seperti biasa, kita bisa mengcopy paste
Susunannya sama seperti tadi, positif bertemu dengan negatif. Jika sudah, selanjutnya akan kita hubungkan IC dengan kapasitor. Kapasitor dengan kapasitor. Lalu yang bawah kita hubungkan ke IC. Selanjutnya saya akan buat hasil keluaran atau output dari seluruh rangkaiannya. Saya akan beri nama dan terakhir untuk ground. Kemudian akan saya sambungkan lalu untuk ground akan terhubung antar kapasitor dan antar IC. Dan untuk negatifnya terhubung ke kapasitor di kutub negatif. Kalau positif terhubung dengan kapasitor kutub positif, kalau negatif akan terhubung ke kapasitor kutub negatif. Selanjutnya jika sudah, kita bisa memberi nama
Kita bisa perbesar. Untuk membuat layar, kita bisa menekan icon seperti ini. Ini untuk membuat layar. Dan ini sudah jadi. Desain layout dari skema rangkaian jatuh diet regulasi dengan output positif 5 dan positif 15 dan negatif 15. Mempercantik tampilannya, kita bisa mempertebal garis atau garis pada jalur trace ini. Ini seharusnya kita mengaturnya sebelum membuat trace-nya, tetapi saya lupa. Dia akan lebih tebal. Nah, jadi ini tampilan setelah saya percantik tadi. Ya, walaupun nggak beda jauh ya sama yang tadi, tapi lebih jelas lah ya, karena jalur-jalurnya juga saya buat lebih kerang. Lebih jelas untuk melihatnya. Dan jika ingin melihat jalurnya saja atau komponennya saja, kita bisa mainkan menu yang ada di pojok kiri bawah ini. Menu ini. Misalkan seperti ini, kita bisa melihat jalurnya dan
letak-letak penyolderannya atau letak titik-titiknya. Lalu jika ingin melihat jalurnya saja, kita bisa menonaktifkan icon merah. Jika ingin melihat, tinggal kita klik lagi. Seperti itu ya. Jika ingin membuat printannya, kita bisa mengklik file lalu print. Kemudian kita bisa pilih mana yang mau di print, printernya saja. Video tutorial pembuatan desain PCB pada software Proteus dan Express PCB. Maaf bila masih banyak kekurangan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.